Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, pokoknya aku udah pindah rumah dan aku pengen cepet-cepet bikin house tour. Cuma kalau misalnya aku mau nunjukin rumah yang komplit, kayaknya bakal makan waktu 1 minggu atau lebih. Jadi ini aku mau tunjukkan dalam kondisi paling nggak sekarang ini udah layak ditinggalin. Nah, pertama-tama aku itu dulu tinggal di kota Seoul di daerah Dobonggu. Terus sekarang ini aku pindah ke daerah Seodaemungu. Ini dekat banget sama Hongdae, oke? Jadi kenapa aku pindah? Jujur waktu aku tinggal di Dobonggu itu waktu-waktunya harga rumah itu naik gila sehingga sekarang aku pindah rumah, harga rumahnya itu hampir beda dikit banget, tapi kualitasnya itu jauh banget. Yang Dobonggu itu rumah buatan tahun 2004, yang ini rumah buatan tahun 2019 akhir. Jadi kondisinya itu masih bagus banget dan langsung tak tunjukkan sekarang kondisinya kayak apa. Nah, tempat aku berdiri ini sebenarnya tempat masuk. Jadi kalau misalnya aku pulang rumah kayak gini. Halo, udah kesannya kayak gitu. Nah, Sebelah kiri ini tempat sepatu semua, kanan ini juga tempat sepatu semuanya sangat luas. Ini mau tak buang soalnya udah nggak guna lagi. Waktu di Dobonggu ini tak pakai, cuman sekarang udah nggak guna, jadi kayak gini. Pintu masuknya pun luas banget. Nah, sandalnya nggak dipakai bisa ditaruh di sini. Nah, ini nyaman banget. Habis gitu, yang aku suka dari apartemen baru ya, tak tunjukin. Kalau lihat di sini, ada fitur kayak gini. Pertama, ini ada 4 tombol. Kalau aku mencet yang ini ya, satu rumah otomatis lampunya bakal mati semua. Jadi nggak perlu aku ke setiap kamar matiin lampu. Jadi misalnya aku mau keluar mendadak, terus mau matiin lampu yang di kamar males, tinggal klik ini. Ini kayak tombol master untuk lampu. Terus di sini aku juga ada tombol lift. Kalau mencet di sini, sambil aku pakai sepatu, liftnya itu bakal dipanggil ke lantaiku. Jadi waktu selesai pakai sepatu, mereka bilang liftnya udah nyampe, tinggal keluar naik lift, nyaman banget. Terus sebelahnya itu langsung toilet. Jadi kalau misalnya Paul lihat house tourku yang di Dobonggu, persis banget. Format ataupun bentuk rumahnya itu sama persis, cuman beda kualitasnya. Oke, nah sebelahnya ini agak amburadul dikit meskipun udah tak bersihkan, jadi tak tunjukkan ya. Oke, yang ini sebenarnya lebih kayak toiletnya tamu, tapi aku juga sering mandi di sini. Jadi ya kayak gini, bagus banget, bersih banget. Cuman di sini aku ada beberapa kayak alat untuk membersihkan toilet, soalnya masih beres-beres, jadi masih terkesan agak ribet. Dan di sebelahnya sini, ini langsung kamar kerjaku. Kalau masuk kayak gini, sebenarnya ukuran rumahnya dibandingkan rumah yang sebelumnya itu sama secara dokumen. Cuman apartemen zaman sekarang, tempat yang bisa aku gunakan itu lebih kecil dibandingkan apartemen yang dulu. Jadi misalnya apartemen yang sebelumnya itu 100 meter persegi, yang ini juga 100 meter persegi. Cuman rumah zaman sekarang 30% ya itu digunakan untuk tempat umum. Kayak lift, tempat parkir itu termasuk di situ. Sedangkan apartemen yang dulu fasilitas umumnya itu nggak terlalu banyak, sehingga mungkin 80%-nya itu dijadikan tempat tinggal, 20%-nya fasilitas umum kayak gitu. Ya, jadi ini tempatnya kayak gini. Pemandangannya dari sini juga kelihatan lumayan cakep, tak tunjukin. Kalau kamarku bisa dibilang hampir udah selesai. Jadi di sini tempat rekaman untuk deteksi Realme-nya, di sini untuk kerja ataupun main game. Oke, nah langsung aja lanjut. Oh, by the way, satu hal lagi. Rumahku yang baru ini semuanya udah kayak touch screen. Jadi tombolnya udah dikit banget, minim banget. Yap. Dan mereka juga menunjukkan wattnya, berapa listrik yang tak gunakan. Nah, keluar dari kamar langsung sebelah kiri ini ruang tengah, living room gitu. Nah, ini masih belum selesai, cuman sekarang paling nggak aku sama Janet udah bisa makan di sini, di meja makan. Terus TV-nya juga udah digantung kayak gini, jadi udah paling nggak
bisa digunakan. Cuman sofa masih belum datang, jadi masih agak kesannya itu amburadul. Terus kita masih banyak paket yang datang sehingga ya lumayan berantakan gini. Tak tunjukkan dari lebih jauh kayak gini. Jujur, ini pertama kalinya aku gantung TV di tembok. Ternyata ini bagus banget. Nggak cuman bikin ruangnya itu bersih, tapi kabel-kabelnya jadi rapi banget. Lihatin belakang TV. Dari modem wifi, semuanya itu di belakang. Jadi nggak terlalu kelihatan. Udah gitu, karena TV ku ini TV Samsung yang ada frame, yang kayak frame foto. Jadi sengaja ada kayak figurannya gini. Dan ini meskipun kondisinya mati juga menunjukkan foto-foto. Nah ini aku sama Sinet naruh foto pernikahan di sini. Jadi kesannya itu waktu TV-nya mati itu nggak hitam gitu, tapi lebih kayak foto. Cuman ini TV, kalau misalnya lampunya mati dan dia tahu kalau nggak ada orang, ini bakal full flat hitam lagi. Jadi nggak terlalu menghabiskan energi juga. Dan waktu menampilkan foto ini pun, ini nggak terlalu menghabiskan banyak energi. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, jadi kayak gitu. Dan satu hal lagi yang bikin ini rumah bersih adalah AC-nya itu di atas. Jadi kelihatannya itu rapi banget karena nggak ada yang tiba-tiba melentuk gitu, nggak ada loh, kelihatan. Ya toh. Nah, langsung di sebelahnya sini dapur. Jadi sama persis sama rumah yang sebelumnya, tapi agak lebih kecil sedikit. Di sini akuariumnya. Yap, akuarium sih sama aja, tapi sekarang aku melihara lobster. Ikan-ikan kemarin sempat meninggal, terus aku sempat bikin yang tanaman gagal, lumutin terus. Jadi aku sementara ini mau melihara lobster aja. Kulkas kesayangan dari Samsung, dan juga ini lebih kayak tempat minuman-minuman yang keren ya, taruh wine biar kelihatan keren gitu, padahal lo jarang minum. Terus di sini ini masih belum rapi, oke? Dan aku itu tipenya kalau misalnya aku nyewa rumahnya itu nggak tak pakai asal pakai. Jadi tak anggap ini benar-benar kayak rumah yang aku beli dan tak rawat. Jadi kalau ada bagian-bagian yang menurutku kurang nyaman meskipun nggak rusak, itu biasanya bakal tak betulkan. Jadi kayak ini ada satu yang lacinya itu agak apa ya, nutupnya itu agak gitu. Jadi ini aku pesan bagiannya mau tak benerkan. Yap, jadi dapurnya kayak gini, dan di sini ada satu pintu lagi. Ini kalau kita buka, yap, ini lebih kayak tempat sampah plus tempat cuci baju. Jadi kerennya lagi, zaman sekarang itu kan mesin cuci sama dryer itu bisa ditumpuk. Jadi mesin cuci di bawah, dryer di atas, dan ini udah rangkap gini ya. Yang sini tempatnya agak berantakan karena kita habis pindah rumah, masih banyak paket-paket yang datang, agak berantakan, mohon dipahami. Dan aku baru ingat, aku lupa bilang kalau ini rumah view-nya bagus banget. Tak tunjukin sedikit hyperlapse yang tak rekam di hari pertama. Waktu itu bersih-bersih terus, jadi aku nggak sempat ngerekam. Kelihatan. Oke, habis gitu kalau ke sini ini Jenet mau cermin ini ya, dia suka aja. Nah, sebelah sini ini masih nggak jelas. Kalau kita punya anak nantinya itu kamar anak, tapi sekarang masih belum punya. Kita menunggu, mungkin ada rencana Tuhan gitu, masih menunggu. Cuman yang sini masih kamar kosong. Jadi sekarang itu barang-barang yang nggak kepake ditaruh di minimal. Ya kan? Yap, jadi yang ini bisa dibilang kamarnya itu nggak terlalu ada fungsinya, tapi sangat bermanfaat buat kita. Oke, jadi seperti yang terlihat di sini, kamarnya sih kamar tidur ya kayak gini ini. Di sini kasur tempat tidur agak ambaradul, mohon dipahami karena kita bangun pagi sekarang masih bereskan, masih nata barang gitu. Terus sebelah kiri sini ini tempatnya baju kotor, terus naruh kayak jam tangan ataupun kayak parfum gitu. Itu ada kipas. Di sini AC-nya juga di atas. Jadi kamarnya bersih banget. Nah, sebelah sini ada kayak veranda kecil, cuman lebih kayak gudang. Kita taruh kayak koper-koper yang mungkin bakal kita pakai tapi nggak terlalu penting. Yup. Oke, sekarang aku mau nunjukin dressing room. Ini adalah pintu yang kalau dibuka
bisa masuk, terus nyari baju, bahkan bisa ditutup dalam kondisi ada orang. Jadi ini juga sangat membantu. Dan depannya ini tempat makeup kalau buat cewek, kalau buat cowok ya skincare, kayak aku buat skincare dan juga nata rambut dalam kondisi berdiri. Jadi nyaman banget, udah gitu cerminnya besar banget, luas banget. Yap, kalau lampunya dinyalakan, kesannya kayak gini. Jadi pagi mandi kayak gini, wah nyaman banget. Sebenarnya aku puas banget sama ini rumah. Yap. Nah, terus di sini ada toilet juga. Jadi toiletnya sih yang di sini ya nggak spesial banget. Cuman di sini ada tempat showernya, ada pintu kaca gini. Terus sini ya biasa. Salah satu hal yang tak suka dari toilet ini, jujur aku mandi pakai gayung itu ya suka. Yang kedua itu mandi seolah-olah kayak hujan gitu. Nah di sini toilet ini ada ini. Jadi dia itu airnya tuh jatuhnya bener-bener kayak hujan gitu. Jadi nggak usah megangin shower diarahkan ke muka gini. Datangnya itu bener dari rambut. Yang aku suka banget ya ini. Terus ya bagian depannya ya gini nih, gak beda jauh. Paling nggak aku udah muter rumahnya. Sekarang tak duduk dan ngomong pelan-pelan. Ini aku kembali ke kamar kerjaku. Dan sebenarnya harga rumah kontrakku di sini sama waktu di Tobungwu itu nggak beda jauh. Tapi karena siklus harga rumah itu naik turun, jadinya aku bisa pindah ke sini. Makanya aku pindah ke sini karena sebenarnya waktu di Tobungwu itu ya, rumahnya itu yang pertama tua, yang kedua lokasinya itu jauh banget dari tempat-tempat yang sering aku kunjungi di Seoul. Jadi kayak satu hari kan kita punya 24 jam ya toh. Mungkin bilang aja wis kita tidur 8 jam, sisa 16 jam. Cuman untuk urusan meeting 1 jam, kadang itu aku harus nyetir 1 jam bahkan 75 menit. Pulangnya 75 menit lagi. Jadi kayak seharian itu habis 3 jam di jalan. Dan udah gitu karena nyetir 3 jam balik-balik itu capek. Itu yang bikin aku kayak aku harus pindah ini. Kalau aku tinggal di sini terus, bisa-bisa kayak tiap hari itu habis waktu di mobil gitu. Sehingga aku pengen pindah. Dan kebetulan waktu nyari-nyari rumah, ini meskipun dekat Hongdae, ini adalah satu apartemen yang lokasinya itu agak nanggung. Dia ini nggak dekat stasiun, udah gitu halte bis juga nggak dekat, sehingga harga rumahnya itu tergolong murah dibandingkan lokasinya. Karena transportasi umumnya itu kurang bagus untuk rumah ini. Untungnya aku punya mobil dan aku jarang naik transportasi umum. Jadi ya wes, ini cocok banget buat aku. Harga rumah juga kebetulan turun, kondisi rumahnya jauh lebih baik daripada rumah sebelumnya, lokasinya lebih cocok untuk aku juga, sehingga nggak ada alasan untuk tidak pindah. Dan ini rumah menurutku sih sangat-sangat bagus. Dan kalau aku punya berkat ya, sungguh ini rumah rasanya pengen tak beli karena dari aspek apapun aku merasa sangat puas. Sangat puas sungguh. Kayak tiap pagi aku bangun terus ngeliat pemandangan itu kayak sungguh ada ini aku tinggal di sini. Kayak aku nggak bisa percaya. Dan kayak di pagi hari aku itu bisa mendapatkan sedikit senyuman gitu loh paling enggak. Dan dengan pindah ke sini aku berharap kayak kehidupanku itu kedepannya bisa berubah lebih positif lagi, waktuku nggak habis di jalan, dan juga berharap punya anak juga selama tinggal di sini. Dan sungguhan aku berharap bisa tinggal di rumah ini tuh kemarin tuh kontrak 2 tahun. Aku berharap bisa tinggal di rumah ini kayak 4-6 tahun ke depan karena sungguhan nyaman banget. Dan kalau harga rumah jatuh terus, aku itu sungguhan ada niatan pingin beli ini rumah karena sungguhan sejauh ini masih memuaskan banget. Polo-polo jadi jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu. Polo, aku udah nunjukkan rumahku. Nanti kalau udah bener-bener tertata lebih rapi lagi, bakal tak tunjukkan house tour yang komplit, yang bener-bener kayak ini toh rumah yang tak gambarkan gitu. Jadi kayak gitu. Dan karena yang punya rumah itu kemarin tanya pekerjaanku apa, terus aku bilang YouTube, tak beritahu channelnya. Mungkin pemilik ya bisa jadi nonton video ini. Rumah Anda tak rawat dengan baik, tak tinggali dengan bersih, tak bersihkan semuanya juga. Jujur, orang yang tinggal di rumah ini sebelum aku ini rumah usia 4 tahun nggak dirawat sama sekali, sampai toilet tuh banyak banget jamur-jamur hitamnya itu aku membersihkan satu demi satu sungguh. Dan untungnya bisa jadi bersih, dan karena masih nggak terlalu tua bangunannya, terkesan baru lagi. Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih udah nonton.
Sampai jumpa di video berikutnya dan juga di vlog berikutnya. Waktu ini rumah udah tertata dengan rapi. Jadi rumah ini yang nata Jinet, yang punya rencana dia. Aku cuman lebih kayak bantu-bantu dan juga kayak ini kita perlu beli nggak? Terus kayak rundingannya iya sama aku, cuman perencanaannya, master planningnya itu dilakukan sama Jinet. Jadi kayak gitu. Oke, Polo, makasih udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Endingnya 2 kali sampean.